Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kalian bersama saya, Mutiara J. Rinjani, mahasiswi kebidanan semester 5 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di video ini, saya akan memberikan informasi seputar pencegahan COVID-19 agar upaya tersebut dapat dilakukan secara optimal. Dimulai dari penyebarannya, kita sudah tahu ya bahwa COVID-19 ini menyebar terutama melalui rute droplet atau percikan dan secara tidak langsung melalui kontak dengan permukaan lingkungan atau benda-benda yang digunakan untuk dan oleh orang yang terinfeksi, misalnya stetoskop ataupun termometer. Selanjutnya mengenai penularannya, ada 3 macam untuk penularan COVID-19 ini. Nah, pada penularan yang kedua dan ketiga yaitu prasimptomatik dan asimptomatik, kita jadi sulit membedakan nih mana orang yang sudah terinfeksi dan mana orang yang betul-betul sehat. Bahkan, orang yang gejalanya terlihat pun memiliki beban virus lebih tinggi tepat pada saat atau bahkan sebelum hari munculnya gejala dibandingkan waktu-waktu berikutnya selama terinfeksi. Maka dari itu, rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian penyakit perlu dilakukan. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus COVID ini. Di antaranya seperti ini. Nah, dari langkah-langkah ini, dari teman-teman semua mungkin sudah tidak asing ya, karena sudah sering dihimbau oleh pemerintah maupun oleh tenaga kesehatan di sekitar kita. Nah, dari beberapa hal ini, saya akan fokuskan mengenai penggunaan masker terutama di masyarakat. Untuk penggunaan masker dapat digunakan oleh orang yang sehat sebagai perlindungan diri saat kontak dengan orang yang terinfeksi, atau dapat juga dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut sebagai bentuk pengendalian sumber penyakit. Bagi kita-kita yang sehat, dianjurkan untuk mengenakan masker kain atau masker non-medis. Kenapa? Karena penggunaan masker medis di masyarakat dapat mengalihkan sumber daya yang penting ini dari tenaga kesehatan dan orang-orang yang paling membutuhkan, misalnya tenaga medis yang merawat langsung pasien COVID atau masyarakat yang terindikasi terjangkit virus corona ini. Kemudian, jika kita mengalami gangguan pernafasan, misalnya pilek atau sesak nafas, baru kita beralih ke masker medis. Penggunaan masker medis ini dapat mencegah penyebaran droplet infeksi dari orang yang sakit tadi kepada orang lain dan kontaminasi lingkungan di sekitarnya akibat droplet-droplet ini. Untuk masker medis itu sudah dirancang untuk penggunaan sekali pakai dengan minimal filtrasi 95% droplet sambil tetap dapat digunakan untuk bernafas, jadi tidak mengganggu pernafasan. Meskipun efektivitas masker kain dalam mencegah penyebaran virus COVID ini tidak sebaik masker medis, namun hal ini dapat diminimalisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut yang akan saya jelaskan terkait dengan pemilihan masker kain yang baik. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai standar masker non-medis. Standarnya itu telah disusun dengan kemampuan menyaring 70% partikel padat atau droplet. Nah, ini lumayan banget kan? 70% daripada kita tidak menggunakan masker sama sekali. Serta telah disusun juga untuk kemudahannya dalam bernafas. Efisiensi filtrasi dan kemudahan bernafas dapat saling membantu atau bahkan saling merugikan tergantung dari jenis kain yang digunakan. Untuk jumlah lapisan minimum untuk masker non-medis yaitu 3 lapis, tergantung kita pakai kainnya apa. Nah, untuk kombinasi idealnya, untuk lapisan yang pertama, itu lapisan paling dalam, itu lapisan yang menyentuh langsung kulit wajah kita. Itu terbuat dari bahan hidrofilik, itu seperti katun atau campuran katun. Kemudian untuk lapisan tengahnya, itu hidrofobik, yang terbuat dari bahan tanpa tenun sintetis seperti polipropilena atau lapisan katun yang dapat meningkatkan filtrasi atau dapat juga menahan droplet. Untuk lapisan terluarnya, itu lapisan yang kontak langsung dengan udara luar. Itu terbuat dari bahan hidrofobik atau anti air seperti polipropilena, polyester, atau juga bisa campuran keduanya, yang dapat membatasi kontaminasi dari luar yang menembus ke dalam hidung dan mulut si pemakai. Untuk bentuk masker yang disarankan sendiri itu model dakpil seperti ini.
Nah, desain dirancang agar dapat menutup rapat bagian hidung, pipi, dan dagu pemakainya. Selanjutnya, mengenai penggunaan masker, dari WHO sendiri telah menyediakan panduan tentang pengelolaan masker untuk setiap jenis masker, baik untuk masker medis maupun masker non-medis, terkait dengan penggunaan dan pembuangan yang tepat untuk memastikan efektivitas maksimal dan untuk menghindari peningkatan penularan. Langkah yang pertama yaitu bersihkan tangan sebelum mengenakan masker. Untuk membersihkan tangan ini bisa menggunakan cairan antiseptik atau bisa juga mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian, tempatkan masker dengan hati-hati. Pastikan masker menutupi hidung dan mulut. Sesuaikan dengan batang hidung dan tali dengan erat untuk meminimalisasi jarak bukaan antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat mengenakan masker. Untuk melepas masker, gunakan teknik yang sesuai, yaitu dengan menarik bagian tali dan langsung disimpak ke kantong plastik atau kantong kertas yang tertutup guna mencegah penyebaran virus ke barang di sekitarnya. Setelah melepas masker atau setelah masker bekas tidak sengaja kita sentuh, bersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol minimal 60% atau dengan menggunakan air mengalir dan sabun jika tangan terlihat kotor. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan ganti masker segera setelah masker menjadi lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. Jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Ingat, satu masker hanya dapat digunakan oleh satu orang saja dan tidak boleh digunakan bergantian dengan orang lain. Selanjutnya mengenai pengelolaan masker. Masker yang telah dipakai disimpan dalam kantong plastik atau wadah tertutup seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi, sampai masker tersebut dapat dicuci dan dibersihkan. Ini berlaku untuk masker kain ya. Nah, untuk masker medis atau masker sekali pakai itu segera saja dibuang setelah masker dilepas. Dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa masker kain itu dapat dicuci dan dipakai kembali. Oleh karena itu, pencucian dan penyimpanannya harus tepat. Masker non-medis harus sering-sering dicuci dan ditangani dengan hati-hati agar tidak mengontaminasi barang-barang yang lainnya. Untuk cara mencucinya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan air hangat hingga panas di suhu kurang lebih 60 derajat Celcius dengan sabun atau deterjen baju. Jika kita tidak ada air panas, bisa mencuci masker dengan sabun atau deterjen dalam air bersuhu ruangan, kemudian direndam dalam air mendidih selama 1 menit atau bisa juga rendam masker dalam larutan 0,1% klorin selama 1 menit, kemudian bilas masker dengan air biasa untuk menghindari residu klorin yang beracun. Nah, kalau nggak ada klorin gimana Kak? Nah, ini untuk kita yang nggak punya klorin di rumah, itu bisa menggunakan pemutih untuk desinfeksi. Namun, untuk penggunaan masker saja tidak cukup teman-teman untuk memberikan tingkat perlindungan dan pengendalian sumber yang memadai. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti kepatuhan kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi yang lain pun tidak kalah penting untuk mencegah penularan COVID-19 ini karena masing-masing langkahnya itu saling berkesinambungan. Nah, sampai di sini dulu sharing kita pada kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan maupun kekurangan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget disampaikan. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.